Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, hadani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau di dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dihitung, disempurnakan di hari yang lain. Nah, ayat ini sesudah aw ala safarin ada sebuah kalimat yang tersimpan, sehingga kalau akan dizahirkan di dalam ayat itu akan berbunyi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'aftara fa'alaihi iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau berada dalam perjalanan, lalu dia membatalkan puasanya, lalu dia iftar, maka wajib baginya untuk mengulang, untuk menghitung puasa yang ditinggalkan, wajib disempurnakan di hari yang lain. Para pemirsa, hadani Allah wa yakum. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan lafaz yang berbunyi maridan. Maridan adalah isim nakirah, sakit. Yang kedua, aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan. Menurut Daud Ad-Dhahiri, bahwa maridan ini adalah sakit dan Allah tidak menyebutkan sakitnya itu sakit apa, maka semua bentuk sakit apapun bentuknya, apakah itu sakit perut atau sakit luka atau sakit kepala, maka semuanya boleh untuk iftar, boleh untuk membatalkan puasanya. Lalu yang kedua, aw ala safarin, atau orang yang sedang berada di perjalanan. Perjalanan pun Allah tidak menyebutkan perjalanan sejauh mana, perjalanan jauh ataupun dekat, perjalanan berapa puluh kilometer, itu Allah tidak menyebutkan. Maka siapapun orangnya yang sedang melakukan perjalanan, walaupun perjalanan itu dekat, menurut Daud Ad-Dhahiri itu boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi berbeda dengan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan, sekalipun Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim maridan hanya sakit saja, tetapi tentunya tidak semuanya orang yang sakit lalu diperbolehkan untuk iftar. Kalau alasan Daud Ad-Dhahiri, kenapa? Bahwa orang yang sakit apapun itu boleh untuk tidak berpuasa suatu hari di dalam bulan Ramadan. Ada beberapa orang berkunjung ke rumahnya Ibnu Sirin, lalu mereka melihat Ibnu Sirin itu sedang makan. Mereka bertanya kepada Ibnu Sirin, "Ya Ibnu Sirin,
limadha akalta fi hadzal nahar wa anta ta'lamu bi anna hadzal nahara syahrul Ramadan. Mengapa Anda makan, wahai Ibnu Sirin? Anda tahu bahwa sekarang ini adalah siang daripada bulan Ramadan. Maka Ibnu Sirin menjawab, fa'talla biwadoi usbu'i biwajai usbu'i. Dia beralasan bahwa saya ini sedang sakit ini jarinya. Nah, jadi jari yang sakit itu oleh Ibnu Sirin dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, dan itulah yang dijadikan hujjah oleh Daud At-Thahiri. Namun kembali lagi kepada pendapat daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sekalipun Allah tidak menjelaskan secara rinci, sebab kalau Allah harus menjelaskan secara rinci di dalam Al-Quranul Karim bentuk penyakit itu Al-Quran nanti bisa berjilid-jilid. Seperti sekarang ini kan ada yang baru namanya COVID-19. Dulu belum ada. Karena itu Allah hanya menyebutkan secara garis besarnya saja, yaitu maridon, sakit. Tapi walaupun demikian, yang dimaksudkan sakit itu tentunya adalah sakit yang berat, bukan sakit yang ringan. Karena apa? Karena di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan-kemudahan terhadap kalian semuanya, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nah, kalau sakitnya itu hanya sakit seperti sakit usbu, sakit jari, atau mungkin ada luka sedikit di kaki, lalu di mana letak kesulitannya untuk melakukan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan? Para pemirsa rahimakumullah, termasuk juga Allah di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci tentang perjalanan. Au ala safarin, perjalanan itu sampai mana? Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, la taksuru, jangan kalian semuanya mengqosor sholat min adna min arba'ati burudin min Makkata ila Usfa, kurang dari 4 burud, yaitu perjalanan dari Mekah ke Usfa. Maka kemudian dari sinilah timbul sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah ini timbul karena ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan-kemudahan terhadap kalian semuanya, dan Allah tidak menginginkan kesulitan-kesulitan. Tidak pernah akan ada kemudahan kalau tidak ada kesulitan. Datangnya kemudahan itu karena ada kesulitan. Karena itu maka sesungguhnya yang menjadi ukuran tentang perjalanan ini, diperbolehkannya orang untuk tidak berpuasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berada di perjalanan. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan perjalanan itu adalah bukan masalah jauhnya perjalanan, tetapi adalah perjalanan yang kira-kira orang tersebut ada masyaqqah, merasa berat. Perjalanan seperti sekarang ini, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa perjalanan itu adalah 4 burud. 4 burud itu adalah 16 farsah. Maka perjalanan 2 hari 2 malam. Tapi itu adalah dulu perjalanan yang menggunakan onta. Lalu bagaimana dengan perjalanan sekarang yang menggunakan pesawat terbang? Jangankan 4 burud, ini bisa sampai beratus-ratus burud.
Tapi orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, kira-kira ada masyakoh atau tidak? Umpamanya dari Jakarta ke Bali, kira-kira perjalanan 2 jam. Nah, disinilah para pemirsa, bahwa yang diperbolehkan untuk iftar adalah orang-orang yang merasa berat untuk menjalankan puasa, bukan karena jarak jauhnya perjalanan. Biarpun perjalanan itu tidak sampai 4 parsah, tapi kalau orang tersebut merasa masyakoh, maka disitulah datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, di ujung ayat 184 surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa kalian lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian semuanya mengetahui. Nah, di sini mengetahui apa? Sebab di dalam ayat ini ada satu kata yang terbuang, yang tidak disebutkan. In kuntum ta'lamun, di situ ada objek yang terbuang. Maka kalau objeknya terbuang, maka ayat itu akan memberikan satu pengertian, memberikan faedah yang umum, sehingga timbul sebuah kaidah khadful ma'mul yufidul am. Membuang makmul, membuang objek, maka itu memberikan faedah yang umum. Berbeda dengan kalau ayat berbunyi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna thawabahu. Puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui tentang pahalanya. Tapi di sini Allah tidak menjelaskan tentang pahala. Kalau pahala berarti hanya satu. Tapi karena terbuang, makmulnya tidak ada, maf'ul bihnya tidak ada, maka di situ mempunyai pengertian yang umum. Itu artinya in kuntum ta'lamuna thawabahu, fadlahu, hikmatahu, dan lain sebagainya. Ini tentu saja sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu rahasia, tahu apa-apa yang berada di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku mengharapkan 1 tahun seluruhnya menjadi bulan Ramadan semuanya. Karena itulah para pemirsa, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini untuk senantiasa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tinggalkan puasa hanya karena alasan sakit, padahal sakitnya sebenarnya ringan. Jangan kita tinggalkan puasa, jangan kita melakukan iftar karena alasan melakukan perjalanan, padahal perjalanannya itu adalah bukanlah perjalanan yang menyulitkan atau perjalanan yang ada masyaqqahnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.